Bab 2761. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Terakhir kali mereka menyerang jalan utama, pasukan klan Sura berwajah putih yang terdiri dari jutaan makhluk abadi sejati dan ratusan ribu makhluk peri tingkat 6 pergi berperang, tetapi seorang pemuda manusia mengalahkan seluruh pasukan makhluk abadi sejati. Kerugiannya sangat besar, di mana klan Shuro berwajah putih bisa bertarung lagi di medan perang peri. Oleh karena itu, klan Sura berwajah putih menyerahkan jalan utama di bawah puncak Duanwu, dan mempertaruhkan semua harta mereka di medan perang abadi emas. Inisiatif medan perang Daluo Jinxian terletak pada klan Sura berwajah putih. Klan Ming lemah, dan tanpa dukungan kuat dari ras lain, mereka tidak pernah berani mengambil inisiatif untuk meluncurkan medan perang Daluo Jinxian. Karena sudah banyak Daluo Jinxian dari klan Sura berwajah putih, dan mereka dapat menghancurkan salah satu dari 4 ras besar di negeri dongeng pegunungan dan laut. Saat ini, klan Sura berwajah putih masih berkolusi dengan binatang abadi, dan dengan bantuan binatang abadi tingkat 8, kekuatan tempur kelas atas bahkan lebih luar biasa. Tapi klan Sura berwajah putih juga dikendalikan oleh klan roh, klan binatang, dan klan iblis. Jika mereka tidak mengirim Daluo Jinxian, dan tidak meluncurkan medan perang tingkat tertinggi, maka medan perang Jinxian akan menjadi medan perang utama. Jika pasukan Jinxian klan Ming dikalahkan, klan Sura berwajah putih dapat mengusir klan Ming dari puncak Duanwu, langsung mengancam seluruh gunung Mingku, dan bahkan mengirim pasukan untuk menyusup ke hutan Chaotian. Pada saat itu, pejabat tinggi Mingxian akan menghadapi masalah yang paling menyusahkan. Jika Anda tidak meluncurkan medan perang Daluo Jinxian, Anda hanya dapat menyaksikan penyusupan musuh yang tidak bermoral ke gunung Mingku. Meluncurkan medan perang Daluo Jinxian akan dengan mudah membuat marah klan Sura berwajah putih. Jika suku Sura berwajah putih mendatangkan tim Daluo Jinxian yang kuat, suku Ming tidak akan mampu mengalahkan mereka sama sekali. Jika kalah dalam pertempuran, mereka hanya bisa mundur dari Gunung Mingku, tanpa ada ruang untuk bermanuver. Pada saat ini, Peritua Mingnan bergegas mendekat, dan juga memberi Lu Chen gambaran kasar tentang situasi di medan perang Jinxian di atas. Kali ini, suku Shuro berwajah putih mengerahkan banyak kekuatan, membuat pasukan keabadian emas mereka terlalu kuat dan bahkan lebih kuat. Di puncak Duanwu, pasukan Jinxian klan Ming sedang berjuang untuk memberikan dukungan, namun di bawah tekanan kuat musuh, diperkirakan mereka tidak akan bertahan lama. Saat ini, ras lain belum mengirimkan bala bantuan, dan pejabat senior Mingxian sudah terburu-buru. Tidak ada perang di jalan utama, dan musuh kemungkinan besar tidak akan berperang di medan perang abadi yang sebenarnya, tetapi akan fokus pada medan perang abadi emas. Untuk amannya, Lu Chen dapat berpartisipasi dalam Golden Immortal Battlefield jika dia mau. Pertarungan abadi sejati di medan perang abadi emas setara dengan pertarungan tingkat rendah di medan perang tingkat tinggi, yang tidak berada dalam aturan dan regulasi medan perang. Saya sudah bertanya kepada Tetua Agung, dan Tetua Agung setuju. Tetua Agung berkata bahwa jika Anda memiliki kemampuan untuk berpartisipasi di medan perang keabadian emas dan membantu kami mengalahkan musuh, semuanya bisa dinegosiasikan. Semua piala dari pil binatang abadi peringkat ke-7 akan digunakan sebagai hadiah untukmu. Kamu dapat mengambilnya sesukamu. Kami Mingzu tidak pelit, kata Peritua Mingnan. Oh, kamu mengambil langkah pertama dan menyapa Tetua Agungmu sebelumnya. Lu Chen tidak bisa menahan tawa, tetapi sedikit terkejut bahwa Peritua Mingnan benar-benar seekor rubah tua. Lebih baik mengatakannya dulu, agar tidak menyalahkan Tetua Agung setelahnya. Peritua Mingnan tersenyum tidak wajar, dia tidak mempercayai omong kosong Lu Chen, mengapa dia memberitahu Tetua Agung setelahnya. Setelah itu, saya memberitahu Tetua Agung bahwa semuanya sudah terlambat. Ketika Tetua Agung marah, dia tidak mau mendengarkan penjelasan apapun, dan dia tidak tahan untuk berjalan-jalan. Kalau begitu, aku mengambil pil binatang abadi dari medan perang abadi sejati, Tetua Agung juga tahu. Lu Chen bertanya, tahu, tetapi Tetua Agung percaya bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang besar, dan tidak ada masalah untuk mengambil rampasan perang itu. Hal terpenting saat ini adalah situasi di medan perang Golden Immortal di atas tidak baik, dan klan Ming kita sangat membutuhkan dukungan. Atau, jika keterampilan membunuh kelompokmu melukai Jinxian, silakan keluar dan bertarung. Permainan ekstramu, selama kamu menang, kamu akan mendapatkan rampasan yang kamu inginkan. Kata Peritua Mingnan. Oke,
Saya akan berpartisipasi di Golden Immortal Battlefield. Lu Chen mengangguk, lalu mengambil langkah besar dan langsung berlari ke persimpangan utama. Lu Chen, tunggu. Peritua Mingnan buru-buru mengikuti, dan berkata lagi, medan perang Jinxian tidak berada di puncak terbawah, tetapi di puncak. Aku akan membawamu ke puncak-puncak. Sekarang klan Sura yang berwajah putih telah bertarung. Saya tidak pergi ke puncak, tidak baik bagi saya untuk pindah ke sana. Lu Chen berhenti, memandang peritua Mingnan, dan bertanya, jika tebakanku benar, musuh yang bertarung di depan pada dasarnya adalah kelompok yang paling kuat, bukan? Kamu tidak berada di medan perang, bagaimana kamu tahu? Peritua Mingnan terkejut. Bukannya aku belum pernah berada di medan perang, bahkan kucing atau anjing pun dapat memahami taktik dasar di medan perang. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, di medan perang normal, pihak yang maju mengatur pasukan terkuat di garis depan untuk menerobos garis pertahanan pihak yang bertahan dalam satu gerakan. Ini adalah logika pertempuran yang normal. Kamu sangat masuk akal. Peritua Mingnan mengerutkan kening, tidak bisa membantah, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kamu pensiun dari Golden Immortal Battlefield, kan? Lu Chen bertanya. Benar, aku melawan dengan pasukan untuk beberapa saat, dan menemukan ada yang tidak beres, jadi aku segera mundur untuk mencarimu. Peritua Mingnan mengangguk dengan jujur. Jika kamu bermain dengan benar, kamu tidak akan turun untuk mencariku, kan? Lu Chen bertanya balik. Ini tentu saja tidak akan. Peritua Mingnan sedikit malu, dan bahkan tergagap ketika dia menjawab. Saat Anda mundur dari medan perang Dewa Emas, Anda harus waspada terhadap pengerahan pasukan musuh. Musuh mengatur Dewa Emas yang kuat untuk bertarung di depan, dan Dewa Emas di belakang seharusnya relatif lebih rendah, bukan? Lu Chen tersenyum dan menanyakan pertanyaan ini. Kamu menebaknya dengan benar, pasukan depan musuh sangat kuat, dan dengan kerjasama dari monster peri tingkat ke-7, kita dikalahkan dengan mantap, tapi aku masih menemukan bahwa pasukan belakang musuh tidak sekuat itu. Peritua Mingnan berhenti sejenak, lalu Xiangxi menjelaskan, bagian belakang musuh pada dasarnya tidak memiliki pusat kekuatan puncak keabadian emas, dan bahkan tidak banyak binatang peri tingkat ke-7. Kebanyakan dari mereka adalah Sura dari tahap keabadian emas awal dan tengah. Saya pikir mereka semua datang ke sini. Ini bukan giliran mereka untuk berada di garis depan. Petik 2. Itulah mengapa saya tidak ingin pergi ke puncak, dan saya tidak ingin bertemu dengan striker terkuat musuh. Lu Chen melirik keluar puncak Duanwu, dan berkata, saya ingin segera keluar dari jalan utama ini dan mencapai tepi Gunung Duanwu. Di sisi lain, pergi ke belakang musuh dan mulai bertarung, kalahkan para Shuro di tahap awal dan tengah dari Dewa Emas, dan biarkan Dewa Emas Sura. Tentara diserang dari depan dan belakang, dan akan terjadi kekacauan tanpa perlawanan. Petik 2. Rencana ini luar biasa. Mata peritua Mingnan berbinar. Kembalilah ke puncak dan beritahu pasukan abadi emasmu. Jika kamu melihat bagian belakang musuh dalam kekacauan, itu berarti aku menyerang dari belakang. Lu Chen menarik pandangannya dan mendarat di Mingnan Old Immortal. Ketika saatnya tiba, pasukan Dewa Emasmu harus bermain-main. Segera setelah mereka menyadari bahwa posisi musuh semakin kacau, mereka harus membunuh dan bekerja sama dengan saya. Jika tidak, saya tidak akan mampu mengalahkan pasukan musuh. Bertanggung jawab penuh. Petik 2. Jernih. Saya akan membiarkan Tetua Agung maju, dan pasukan Jinxian kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Anda boleh mencobanya, Anda tidak perlu memikirkan tentang dukungan. Peritua Mingnan berpikir sejenak, dan tiba-tiba bertanya, tidak, kamu berani memasuki pasukan musuh sendirian, mengapa kamu tidak bisa pergi jauh-jauh? Idiot, aku tidak bisa membunuh Jinxian di puncaknya, dan bahkan tahap akhir Jinxian sudah cukup. Lu Chen menatap Mingnan abadi tua dengan marah, dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa bertarung sendirian? Kalau begitu, tidak apa-apa bagiku untuk mencapai puncak keabadian emas. Jadi begitu, peritua Mingnan mengangguk dengan cepat, mengetahui apa yang dimaksud Lu Chen. Kekuatan keterampilan membunuh kelompok terbatas, dan selalu kalah dengan keterampilan tempur satu klik, dan tingkat mematikannya sangat bervariasi. Lu Chen seorang diri dapat mengalahkan puncak keabadian emas, tetapi itu tidak berarti dia dapat membunuh puncak keabadian emas secara berkelompok, bahkan di tahap akhir keabadian emas. Oleh karena itu, pasukan Jinxian dari klan Ming harus bekerja sama untuk menghentikan Dewa Emas tahap akhir musuh ke atas,
sehingga Lu Chen dapat dengan tenang membunuh tim Dewa Emas musuh yang lebih lemah. Jika Lu Chen menonaktifkan Dewa Emas tahap awal dan menengah musuh, pasukan Dewa Emas musuh pasti tidak ingin bertarung, dan kemudian runtuh. Ingat sumpah dunia bawahmu, ketika musuh dikalahkan, sebaiknya kamu tidak menyembunyikan pil binatang abadi tingkat ke-7. Setelah Lu Chen selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia langsung menuju persimpangan utama. Tenang, selama kamu tidak mati di medan perang, aku tidak akan kehilanganmu pil binatang peri. Hanya saja kamu telah meminum begitu banyak pil binatang abadi, apakah kamu punya kehidupan? Setelah kamu mati, aku akan melucuti semua harta bendamu. Bukankah semua pil binatang abadi milik kita Mingsu? Melihat sosok Lu Chen yang menghilang, Peritua Mingnan tidak bisa menahan tawa, memperlihatkan senyuman ganas. Dia adalah cucu di depan Lu Chen, hanya untuk menjaga kestabilan Lu Chen. Ketika nilai pakai Lu Chen habis, Lu Chen akan mati. Setelah beberapa saat, dia berlari ke Gunung Duan Wufeng, langsung ke puncak, dan memasuki benteng Duanwu untuk menemukan Mingxian yang lebih tua. Penatua Agung Mingxian sedang berdiskusi dengan sekelompok pejabat senior Mingxian, dan dia juga merasa terganggu oleh serangan besar-besaran klan Sura kali ini. Setelah kegagalan terakhir, pasukan abadi emas klan Asura mengerahkan lebih banyak kekuatan, dan telah menghancurkan pasukan abadi emas klan Ming dalam hal jumlah. Tidak lama setelah perang dimulai, pasukan Jinxian dari klan Ming tidak dapat melawan, mundur dengan mantap, dan sudah mundur ke garis pertahanan di puncak. Garis pertahanan di puncak hampir merupakan garis pertahanan terakhir. Jika tidak dapat dipertahankan, tidak akan ada bahaya untuk dipertahankan. Tentara Jinxian dari klan Ming akan dikalahkan sejauh ribuan mil, dan puncak Duanwu akan jatuh ke tangan klan Shuro. Puncak Wu, seperti puncak Nixue, merupakan garis pertahanan yang sangat penting. Jika puncak Wu hilang, seluruh gunung Mingku akan terancam, di bawah ancaman besar klan Shuro. Dan para petinggi Mingxian tidak berani mengirim Daluo Jinxian, dan tidak berani mengambil inisiatif untuk meluncurkan medan perang kelas atas, tetapi mereka tidak dapat melakukannya ketika mereka membuka mata dan menyaksikan Duan Wufeng ditangkap. Oleh karena itu, jika kelompok makhluk abadi dunia bawah tingkat tinggi ini tidak pusing, akan ada hantu, dan mereka tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menjaga Duan Wufeng. Ketika Peritua Mingnan tiba dan melaporkan situasi Lu Chen di tempat, mata Mingxian yang lebih tua langsung berbinar. Lu Chen sangat pintar, saya sebenarnya berpikir untuk menyerang bagian belakang musuh, itu memang mungkin. Tapi sebelumnya, keterampilan membunuh kelompoknya harus mampu menggerakkan tim Golden Immortal ke belakang musuh, jika tidak, semuanya akan mustahil. Penatua Agung Mingxian berkata demikian. Aku tidak percaya lagi, betapa sesatnya keterampilan membunuh kelompok anak ras manusia, bisakah dia membunuh ribuan dewa emas? Itu benar, jika anak itu berada di alam abadi emas, aku yakin dia bisa melakukannya, tapi dia hanyalah perisungguhan, dan keterampilan membunuh kelompok yang dia aktifkan pasti tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan membunuh kelompoknya, itu berada dalam jangkauan pembunuhan kelompok makhluk abadi sejati. Sangat tidak mungkin untuk membunuh kelompok makhluk abadi emas. Ini ditentukan oleh wilayahnya. Dikatakan bahwa keturunan 9 naga sangat tidak normal saat bertarung sendirian, tapi mereka belum pernah mendengar bahwa keterampilan membunuh kelompok 9 naga juga tidak normal. Keterampilan membunuh kelompok tidak sekemaluan kekuatan mereka. Bahkan jika Daluo Jinxian terkuat kita bergerak, dia tidak bisa melakukan pembunuhan kelompok besar-besaran terhadap tim Jinxian. Anak manusia itu sangat aneh, dan dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan Daluo Jinxian kita tidak bisa lakukan. Keabadian emas adalah titik balik bagi dewa tingkat menengah. Mereka jauh lebih kuat daripada dewa sejati. Saya jamin keterampilan membunuh kelompok anak ras manusia tidak akan mengesankan. Saya pikir tidak realistis mengandalkan Lu Chen itu. Lebih baik memikirkan cara lain. Jika tidak, garis pertahanan kita akan tidak stabil. Di tempat kejadian, banyak pejabat senior Mingxian tertawa terbahak-bahak, dan mencibir fakta bahwa Lu Chen pergi untuk membunuh tim Golden Immortal musuh. Jika ada cara untuk mengalahkan pasukan abadi emas Sura, maukah Anda menyarankannya? Bos Mingxian mengangkat wajahnya, menatap dingin ke pejabat senior Mingxian di tempat kejadian, dan berkata tanpa ampun, manusia Lu Chen adalah keturunan Jiulong, potensi super kuat dan tak terduga. Saya lebih suka percaya bahwa dia bisa mengalahkan Sura pasukan keabadian emas. Saya tidak percaya ada cara lain. Saat itu,
dia bertanya kepada Lu Chen dari kota Zuzu karena dia jatuh cinta dengan potensi Lu Chen yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, Lu Chen diantar ke sini olehnya, jadi dia pasti marah. Apakah dia akan berusaha sekuat tenaga di medan perang masih belum pasti. Terakhir kali dalam pertempuran di persimpangan jalan, Lu Chen melakukan yang terbaik untuk mengalahkan pasukan abadi sejati Sura, dan dia telah memenuhi misinya. Biasanya, Lu Chen tidak menyukai Ming Xian, dan bahkan menyimpan dendam, jadi dia tidak akan pernah memberikan tekanan lebih banyak kepada Ming Su. Sekarang, Lu Chen mengambil inisiatif untuk melawan pasukan abadi emas Sura, dia mungkin yakin, dan dia pasti tidak mencari kematian. Oleh karena itu, dia masih percaya pada kekuatan tempur Lu Chen. Mungkin Lu Chen benar-benar bisa mengeluarkan keterampilan membunuh kelompok secara ekstrim. Adapun permintaan penjarahan Lu Chen, itu tidak masalah. Bagaimanapun, bisakah Lu Chen kembali ke Penglai Wonderland hidup-hidup? Itu tidak mungkin. Jangan marah, Tetua Agung. Tetua Agung membawa keturunan 9 naga ke sini, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan pada keturunan 9 naga. Saya percaya bahwa visi Tetua Agung tidaklah buruk. Tetua Agung memiliki kepercayaan diri, begitu pula saya. Di tengah keheningan para pejabat tinggi Dewa Dunia Bawah, ledakan tawa tiba-tiba terdengar untuk menenangkan Penatua Agung Dewa Dunia Bawah. Itu adalah Ming Xian Parubaya dengan aura yang menakutkan. Dia adalah puncak dari Daluo Jinxian dan yang terkuat di Gunung Mingku. Dewa Dunia Bawah Parubaya ini bukanlah manusia berpangkat tinggi biasa, tapi penguasa Gunung Mingku, kepala dari semua Dewa Dunia Bawah tingkat menengah. Terima kasih, Tuan Gunung, karena mempercayaiku, kata Penatua Agung Ming Xian buru-buru. Kami tidak punya cara yang lebih baik. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan membunuh massal keturunan 9 naga, sekarang kami hanya bisa memperlakukannya seperti kuda mati. Penguasa Gunung Mingku melambaikan tangannya, dan berkata lagi, ikuti saja permintaan keturunan 9 naga, dan beritahu pasukan Jinxian kita untuk bersiap bekerja sama dengan keturunan 9 naga. Di hadapan penguasa Gunung Mingku selesai berbicara, itu diteruskan dari luar. Suara itu terputus, laporkan kepada penguasa gunung, sesuatu yang aneh terjadi di medan perang Golden Immortal. Bagian belakang pasukan Golden Immortal Sura tampaknya telah diserang, dan telah terjadi kekacauan. Petik 2. Lu Chen. Mata tetua Ming Xian berbinar, sementara pejabat senior Ming Xian lainnya tercengang. Cepat, cepat ke puncak kota dan tunggu dan lihat. Penguasa Gunung Mingku kembali melambaikan tangannya, melompat dari tempat duduknya terlebih dahulu, dan langsung naik ke atas. Pejabat senior dari Dewa Dunia Bawah juga bereaksi, dan menindaklanjuti satu demi satu benteng pemecah kabut tingginya ratusan kaki, dan lantai paling atas adalah puncak kota, tempat Anda dapat menyaksikan seluruh puncak pemecah kabut. Selain itu, lapisan benteng kokoh dibangun di bawah Mistbreak Fortress, yang merupakan garis pertahanan puncak. Banyak Mingzu Jinxian berdiri kokoh di garis pertahanan, mati-matian melawan pasukan Sura Jinxian yang melonjak, tetapi korbannya sangat banyak, dan Yuan Shen terus melarikan diri ke tempat yang tinggi. Jinxian yang kuat dari suku Sura menunggangi binatang peri, dan mereka menyerang dengan ganas dan kuat. Mereka telah merebut beberapa lapis garis pertahanan suku Ming, dan saat itulah momentumnya seperti pelangi. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, pasukan Jinxian dari klan Ming mungkin tidak dapat bertahan selama setengah jam, dan mereka akan dikalahkan oleh klan Sura. Ketika saatnya tiba, seluruh puncak Duanwu akan runtuh, dan bahkan benteng Duanwu pun harus ditinggalkan. Jika petinggi Ming Xian tidak mengirimkan Daluo Jinxian, tidak berani mengambil inisiatif untuk membuka medan perang Daluo Jinxian, tetapi terus menunggu dukungan dari ras lain, mereka hanya bisa melakukannya. Namun, hari ini Hades beruntung, dan orang mesum dengan kekuatan tempur datang membantu. Naik ke puncak kota, para pejabat tinggi Dewa Dunia Bawah melihat ke bawah, dan tatapan mereka menyapu ke belakang tentara abadi emas klan Sura, dan segera melihat seorang manusia muda dibantai tanpa ampun. Pemuda manusia mengenakan jubah biru langit berbintang, memegang pedang peri di tangannya, dikelilingi oleh 5 naga, seperti dewa naga yang turun ke dunia, membunuh dunia. Setiap kali pemuda manusia menebas pedangnya, ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di langit surgawi, seperti galaksi yang berputar ke bawah, dalam radius 10.000 zang, semua makhluk hidup akan terbakar, dan semua makhluk emas abadi akan mati. Mereka yang mati di bawah galaksi bukan hanya Shuro yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga sejumlah besar makhluk abadi.
Alam Shuro itu berada pada masa awal atau pertengahan masa keabadian emas, dan tak satu pun dari mereka bisa menahan pemenggalan kepala Singhe. Ada juga sejumlah besar makhluk peri yang mati, dan laju evolusinya tidak terlalu tinggi, baik di awal Orde ke-7 atau di tengah Orde ke-7, dan mereka juga gagal bertahan hidup di bawah galaksi. Setiap kali sebuah galaksi ditebang, kanopi darah yang tak terhitung jumlahnya meledak, seperti bunga dari daging dan darah, mekar di puncak Duanwu. Maaf, anak itu hanyalah makhluk abadi sejati, dan ini hanyalah tahap akhir dari sebuah benar abadi. Dengan kekuatan kecil ini, bisakah dia membunuh sekelompok Dewa Emas? Peringkat keterampilan membunuh kelompoknya sangat tinggi, yang sangat jarang terjadi, tapi dilihat dari wilayahnya, itu tidak begitu kuat, kan? Saya tidak dapat mempercayai mata saya tidak dapat mempercayai fakta yang saya lihat, dan bahkan lebih sulit lagi untuk percaya bahwa ketiga pandangan saya telah diubah. Ini adalah seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya. Hanya seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya yang dapat memiliki kekuatan sesat seperti itu, dan dapat melepaskan keterampilan membunuh kelompok hingga kekuatan yang tak terbayangkan. Mengapa jenius kelas 1 yang tiada taranya ada di umat manusia, tapi tidak di Mingsu kita? Keturunan 9 naga ini terlalu ganas, dan kekuatan tempurnya terlalu abnormal. Lebih baik umat manusia mengirimnya ke sini daripada mengirim pasukan emas abadi. Saya berani mengatakan bahwa selama keturunan 9 naga ada di sini, tidak peduli berapa banyak Shuro dan binatang abadi yang ada, mereka tidak akan pernah ingin menghancurkan puncak Duanwu kita. Kecuali Sura ingin membuka medan perang Daluo Jinxian, kita bisa tenang. Semua pejabat tinggi Mingxian terkejut, semua tercengang, semua tidak percaya, dan semuanya memuji keturunan Jiulong. Pertahankan keturunan 9 naga ini bagaimanapun caranya. Penguasa Gunung Ningko menatap pemuda manusia di bawah dan berkata demikian. Dia adalah musuh Hades kita, dia datang ke sini atas perintah, dan dia tidak akan tinggal setelah perang. Kata Penatua Agung Mingxian, sayang sekali, jika dia mau tinggal, semua hal yang dia lakukan pada Hadesku sebelumnya bisa dihapus. Penguasa Gunung Ningko berkata demikian. Menurutku itu tidak mungkin. Sekalipun kita ingin menghapus kebencian kita padanya, dia mungkin tidak mau menghapus kebenciannya pada Hadesku. Penatua Agung Mingxian menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, anak ini bukan orang baik, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Saya yakin tidak ada yang bisa membujuknya. Simpan orang-orangnya, atau tinggalkan mayatnya. Penguasa Gunung Ningko mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Bawahan telah melakukan yang terbaik, tapi saya khawatir harapannya kecil. Kemungkinan besar mereka ingin meninggalkan tubuhnya. Kata Penatua Agung Mingxian, oke, nanti aku akan membicarakan tentang keturunan 9 naga, dan menjaga Duanwu Feng adalah prioritas utama. Penguasa Gunung Ningko melirik ke arah Tetua Agung Mingxian, dan berkata lagi, silakan keluar, Tetua Agung, perintahkan pasukan abadi emas kita untuk bekerja. Sama dengan keturunan 9 naga itu, dan kalahkan Shuro dan binatang perisialan itu kembali ke kampung halaman mereka. Petik 2. Bawahan patuh. Penatua Agung Mingxian menjawab, melompat turun dari atas kota, dan langsung memasuki pasukan Jinxian dari Mingsu. Sementara pasukan Jinxian dari klan Ming menahan dampak dahsyat musuh, mereka juga menemukan kekacauan di belakang musuh, dan banyak orang sudah terkejut. Tetua Agung, ada manusia abadi yang muncul di belakang musuh dan mengganggu bagian belakang musuh. Di antara pasukan Jinxian dari klan Ming, seorang pemimpin bergegas dan melapor kepada sesepuh Mingxian. Saya datang ke sini demi umat manusia. Mulai saat ini, semua pasukan Jinxian akan berada di bawah komando saya. Kata Penatua Agung Mingxian, mematuhi. Pemimpin keabadian emas menjawab, dan bertanya lagi, saya mendengar bahwa umat manusia mengirim seseorang untuk mendukung medan perang abadi sejati kita. Mungkinkah itu dia? Itu dia, kata Penatua Agung Mingxian. Aku pergi. Sangat mesum, orang itu mengalahkan pasukan keabadian sejati, dan kemudian pasukan keabadian emas, dan dia masih bisa bertarung. Dia adalah orang paling mesum di negeri dongeng. Meskipun pemimpin Dewa Emas telah siap secara mental, dia masih tercengang sebagaimana mestinya, dengan ekspresi ketidakpercayaan tergambar di wajahnya. Dia keturunan Kowloon, kalau bukan mesum, siapa yang mesum? Kata Penatua Agung Mingxian dengan tenang. Jadi begitu. Pemimpin peri emas tiba-tiba menyadari. Saat ini, situasi pertempuran berubah. Pembangkit tenaga listrik Sura Jinxian yang menyerang puncak berbalik satu demi satu,
meninggalkan puncak dan lari menuruni gunung. Tiba-tiba, tekanan pada pasukan Jinxian dari klan Ming yang menjaga puncak tiba-tiba mereda, dan mereka akhirnya menghela nafas lega. Hanya saja pasukan Jinxian klan Ming belum mengetahui situasinya, sehingga tidak berani menyerang gegabah, dan tetap berada di puncak. Lewati perintahku, semua pasukan Jinxian tidak akan tinggal, dan semua akan menyerang. Setelah melihat ini, Penatua Agung Mingxian tahu bahwa waktunya telah tiba, jadi dia segera memerintahkannya. Jika kamu menyerang dengan gegabah, aku khawatir kamu akan disergap oleh Shuro. Pemimpin Golden Immortal berkata dengan cemas. Ini adalah perjanjian kita dengan keturunan 9 naga. Pasukan depan Sura ditarik, dan pasukan Jinxian kita akan menyerang untuk menahan mereka. Mingxian yang lebih tua melirik ke arah pemimpin Dewa Emas, dan berkata, kekuatan tempur keturunan 9 naga terbatas, hanya dapat menyerang dari belakang musuh, dia tidak dapat mengenai pasukan depan musuh semuanya elit Jinxian kuat. Atau, dia tidak bisa melawannya, kalau tidak, dia tidak bisa mengalahkan musuh. Bawahan mengerti. Pemimpin peri emas tiba-tiba menyadari lagi, lalu segera pergi, dengan cepat memanggil pasukan untuk menyerang, dan mengejarnya jauh-jauh dari puncak. Pasukan Jinxian dari klan Ming bergegas keluar secara tiba-tiba, dan pasukan depan Sura yang harus kembali untuk bertahan melawan mereka. Jika tidak mereka akan diserbu oleh pasukan Jinxian dari klan Ming, dan seluruh pasukan Sura Jinxian mungkin akan dikalahkan, dihancurkan sekaligus. Pada saat itu, pasukan Sura Golden Immortal mungkin runtuh. Pasukan elit Sura awalnya menyerang puncak untuk menyelamatkan bagian belakang dan mengepung serta membunuh keturunan Jiulong yang tiba-tiba. Namun klan Ming mengambil kesempatan itu untuk membunuh mereka. Kali ini, pasukan elit Shuro tertunda, sehingga mustahil untuk menyelamatkan mereka. Hal ini memberi keturunan 9 naga lebih banyak waktu untuk membunuh, dan bagian belakang pasukan abadi emas Sura menjadi lebih menyedihkan. Lu Chen menyerang sebuah galaksi. Dengan pedangnya, dan setiap kali sebuah galaksi jatuh, ribuan Sura dan makhluk abadi mati. Lu Chen terus-menerus mengorbankan 100 pedang, semakin banyak dia berkorban ke belakang, semakin sedikit musuh yang dia bunuh, karena musuh takut dengan keterampilan membunuh kelompok Lu Chen, dan mereka menghindar kemana-mana. Meski begitu, kerugian di belakang pasukan Sura Golden Immortal masih besar, dan lebih dari 100.000 binatang mati di bawah pedang. Sura yang masih hidup dan binatang abadi ketakutan dan melarikan diri dari medan perang satu demi satu, benar-benar pingsan. Faktanya, Shuro dan binatang peri itu juga bangkit untuk melawan dan mengepung Lu Chen, tetapi mereka tidak dapat menyerang Lu Chen. Jangkauan pembunuhan kelompok Xinghe terlalu luas, mencakup radius 10.000 zang di setiap kesempatan. Sura dan binatang abadi itu dibunuh oleh Xinghe dalam sekejap sebelum mereka bergegas ke tempatnya. Terlebih lagi, Lu Chen menebas satu demi satu pedang, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekatinya sama sekali. Di antara pasukan Sura Golden Immortal, jumlah Asura di tahap awal dan tengah Golden Immortal adalah yang terbesar, sedangkan jumlah pasukan elit di atas tahap akhir Golden Immortal jauh lebih kecil. Pasukan Shuro di belakang benar-benar runtuh, yang langsung menyeret pasukan elit Shuro di depan, membuat pasukan elit Shuro menjadi pasukan tunggal, menyebabkan semangat turun, orang-orang panik, dan bahkan binatang abadi yang menungganginya tidak mau bertarung. Sungguh tidak masuk akal jika serangan manusia menghancurkan bagian belakang pasukan Jinxian kita. Ras manusia ini, seharusnya menjadi orang yang mengalahkan pasukan abadi kita terakhir kali, kan? Ras manusia ini bahkan bukan peri emas, tapi peri sungguhan, dia adalah orang paling mesum di dunia. Bagian belakang hancur, bagian depan diisolasi, dan pertarungan tidak perlu dilanjutkan. Mundur, semuanya mundur. Saat pasukan garda depan mundur, mereka memenggal kepala manusia itu. Aku ingin menggerogoti tengkoraknya untuk melampiaskan kebencianku. Pada saat ini, jauh di atas langit, di antara awan, suara kemarahan tiba-tiba terdengar, menyebar ke seluruh puncak Duanwu. Itulah orang kuat dari suku Shuro yang datang untuk mengawasi pertempuran, wilayahnya sangat tinggi, dia adalah puncak dari negeri ajaib Daluojin. Setelah menerima perintah tersebut, pasukan depan Sura tidak lagi bertarung mati-matian dengan Mingzu, melainkan mundur berdampingan hingga mencapai lokasi Lu Chen. Tuanku mendapat perintah untuk membunuh umat manusia ini. Umat manusia ini menyerang bagian belakang kami dan membuat kami gagal. Kami ingin dia mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Kekuatan membunuh kelompok orang ini tidak normal,
dan dia mungkin tidak lemah dalam pertarungan 1 lawan 1. Jangan melawan dia sendirian, semua orang mengelilinginya, dan dia akan dilebur dengan semua tangan. Tidak peduli seberapa sesatnya keterampilan membunuh kelompok anak manusia ini, dia tidak bisa mengalahkan puncak keabadian emas kita. Kami Golden Immortal tahap akhir, anak ras manusia mungkin tidak bisa memotong. Saya ingin meminum darahnya, saya ingin makan dagingnya, saya ingin menjejalkan tendonnya, aku ingin mengulitinya. Elit abadi emas Sura meraung dengan marah, di bawah tekanan klan Ming di belakang mereka dengan ceroboh mengepung dan membunuh Lu Chen. Coba kulihat, berapa banyak dari kalian Jinxian tahap akhir yang dapat membawanya. Lu Chen mengayunkan pedang abadinya lagi, dan mengorbankan Xing He, memukul Sura yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat. Ledakan, galaksi jatuh, dan bumi terpotong dengan suara keras, meninggalkan lubang besar yang dalam dengan radius 10.000 zang. Namun, dalam jangkauan Xing He, Sura dan binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya diserang oleh pedang, dan puluhan Sura dan binatang abadi gagal menjatuhkannya, dan langsung dipotong menjadi lusinan kanopi darah. Tetapi lebih banyak Shuro dan binatang abadi yang dipenggal, beberapa terluka parah, dan beberapa terluka ringan. Mereka yang dipenggal sampai mati dan terluka semuanya adalah Sura dari tahap akhir keabadian emas, atau binatang abadi dari tahap akhir tingkat ke-7. Namun, Sura di puncak Golden Immortal dan Immortal Beast di puncak langkah ke-7, di bawah serangan Xing He, dengan mudah membawanya ke bawah dan terus bergegas menuju Lu Chen. Lu Chen mencoba pedangnya dan menemukan batas Xing He, dan dia tidak lagi berkorban untuk Xing He, dan tidak ada gunanya berkorban lagi, dia tidak bisa membunuh keabadian emas tingkat tinggi. Lu Chen dengan cepat menyingkirkan pedang surgawi, menyalakan langkah cahaya kekaisaran, dan melarikan diri dengan kecepatan super cepat untuk menghindari dikepung oleh musuh. Para elit Shuro itu semuanya mengendarai binatang peri, dan mereka bisa menyerang Shuro dan binatang peri pada saat yang sama, menggandakan kekuatan tempur mereka. Lu Chen tidak ingin berperang dengan ribuan ksatria Shuro pada saat yang bersamaan. Pasukan elit Sura bukanlah target utamanya, tetapi target pasukan Jinxian dari klan Ming, yang telah lama disepakati dengan Mingnan abadi. Misinya adalah menghancurkan pasukan belakang Sura, dan sekarang setelah selesai, itu bukan urusannya. Jika Mingzu ingin mengalahkan Sura sepenuhnya dalam pertempuran ini, mereka harus melakukan yang terbaik. Hancurkan dunia. Lu Chen mengenakan sarung tangan bermutu tinggi dari peringkat abadi, dan sambil menghindari pengepungan musuh, dia mengalahkan pemula yang sendirian. Lu Chen telah lama diberkati dengan tubuh bertarung, dan sekarang dia juga dibantu oleh sarung tangan. Kekuatan Miesi Kuan bahkan lebih kuat, dan telah diperluas hingga batasnya. Pukulannya begitu kuat sehingga tidak ada Shuro yang bisa menahannya. Beberapa Sura bahkan sedikit lebih lemah, dan mereka bahkan dipukuli sampai mati oleh Lu Chen dengan satu pukulan. Karena alasan ini, pasukan elit Sura menjadi lebih marah, dan menjadi mudah tersinggung bahkan ketika mereka membawa binatang abadi, dan mereka semua ingin segera menghancurkan Lu Chen menjadi ribuan keping. Namun, Lu Chen telah mengemudikan Yu Guangbu, kecepatannya sangat cepat bahkan binatang peri terkuat pun tidak dapat mengejarnya, dan ia dapat melemparkan pasukan elit Sura keluar dari 18 jalan. Oleh karena itu, pasukan elit Sura tidak berdaya, mereka bahkan tidak bisa menyentuh rambut Lu Chen, dan mereka ingin membunuh Lu Chen. Itu terlalu banyak berpikir. Terlebih lagi, pasukan Jinxian dari klan Ming yang datang setelah mereka menggigit dengan keras dan bertarung dengan sengit, menyebabkan pasukan elit Sura menderita kerugian besar dalam mengejar dan mencegat Lu Chen. Lupakan saja, jangan khawatir tentang umat manusia itu, tarik saja semuanya. Jauh di atas langit, Asura yang kuat tidak tahan lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain memberikan perintah seperti itu. Tidak mungkin. Keturunan 9 naga itu terlalu cepat, melompat-lompat seperti ikan loah, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya dia sedang bermain-main dengan pasukan elit Sura. Jika ini terus berlanjut, klan Ming akan mengambil keuntungan darinya, dan pasukan elit Sura cepat atau lambat akan terbunuh, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa mundur. Pasukan elit Sura merasa lega, dan mereka menyerah mengejar Lu Chen satu demi satu. Mereka mengejar dan membunuh Lu Chen melawan pasukan Jinxian klan Ming, meninggalkan banyak mayat, dan akhirnya berhasil mundur dari puncak Duanwu. Perburuan Hades. Umat manusia, ras manusia yang jahat, kami, ras Shuro, dan ras manusia tidak dapat dipisahkan. Anak manusia, kami Shuro akan mengingatmu,
dan cepat atau lambat kami akan mencabik-cabikmu. Di atas langit, ada 4 suara marah, lalu menghilang. Jika tidak ada kecelakaan, Shuro kuat yang mengawasi pertempuran di langit telah meninggalkan aib. Berjaya, pertempuran sudah berakhir. Itu semua tergantung pada upaya pemuda manusia, jika tidak kita akan kalah dalam pertempuran ini. Pemuda umat manusia itu perkasa. Pada saat ini, pasukan abadi emas dari klan Ming berhenti mengejar, dan semua orang sangat gembira, dan semua orang sangat berterima kasih kepada Lu Chen. Membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri, hanya keturunan 9 naga yang bisa melakukannya. Tetua Agung membawa keturunan 9 naga, itu benar-benar pembunuh besar, jika tidak, Duan Wufeng akan kalah dalam pertempuran hari ini. Keturunan 9 naga terlalu kuat. Untungnya, mereka termasuk ras manusia. Jika mereka termasuk ras Shuro, mereka akan tamat. Dalam pertempuran hari ini, Shuro dan binatang abadi menderita kerugian besar. Saya yakin mereka tidak akan berani lagi menyerang saya, Duan Wufeng. Tentu saja tidak. Jika mereka ingin bertarung, mereka hanya bisa beralih ke hutan Chaotian atau lembah darah. Puncak Duan Wu aman, Gunung Ningku aman, dan klan Mingxian kita juga aman. Di benteng kabut rusak, para petinggi Dewa Dunia bawah semuanya menari dengan gembira, dan kekaguman mereka pada Lu Chen begitu kuat. Pada saat ini, Penatua Mingxian telah kembali ke benteng, menatap Lu Chen yang dikelilingi oleh banyak orang Mingxian, tatapan kejam muncul di matanya. Jika keturunan 9 naga ingin tinggal, lebih baik jangan membunuhnya. Penguasa Gunung Ningku melirik ke arah Tetua Agung Mingxian, dan berkata lagi, negeri dongeng pegunungan dan lautan, di antara 4 ras utama, saya, Mingxian, adalah yang terlemah, dan saya sangat membutuhkan keturunan Kowloon itu. Sanzu, dia memiliki terlalu banyak keluhan dengan Mingzu kita, itu tidak akan bertahan lama, dan harus dibunuh. Kekuatan tempur anak ini terlalu kuat, begitu kuat bahkan aku sedikit takut, aku tidak bisa membunuhnya. Pada tahap akhir dari keabadian sejati, Anda dapat membunuh puncak keabadian emas sesuka hati, dan Anda juga dapat membunuh tahap tengah keabadian emas secara berkelompok. Siapa yang dapat membandingkan dengan potensi ini? Jika anak ini memasuki tahap awal Golden Immortal, dan kekuatannya meningkat ke level yang lebih tinggi, dia mungkin bisa membunuh Daluo di tahap awal Golden Immortal. Jika anak ini tumbuh hingga puncak Jinxian, kekuatan tempurnya pasti akan menjadi lebih tidak normal. Saya kira tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawannya. Penatua Agung Mingxian mengerutkan kening dan berkata, keabadian emas adalah titik balik bagi makhluk abadi tingkat menengah, dan tidak mudah untuk menerobosnya. Akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk menerobos ke Golden Immortal, ini pasti bukan 1 atau setengah tahun. Adapun puncak keabadian emas, bukanlah tugas yang mudah untuk berkultivasi dari tahap awal keabadian emas untuk mencapai puncak keabadian emas. Bahkan jika keturunan 9 naga sangat berbakat, mereka tidak dapat melakukannya itu dalam 10 atau 8 tahun. Ini akan memakan waktu lama, tidak perlu khawatir sekarang, mari kita selesaikan nanti. Penguasa Gunung Mingding tertawa dan berkata begitu. 10 atau 8 tahun kemudian, krisis di Gunung Ningku telah lama teratasi, dan Lu Chen tidak diperlukan lagi saat itu. Terlebih lagi, Zuzu dalam bahaya, dan klan Ming juga bergegas membantu, mengirimkan tim elit Daluo Jinxian untuk membantu umat manusia. Mendapatkan kembali puncak Nixue, umat manusia berhutang budi pada klan Ming, dan cepat atau lambat mereka akan mengirimkan bala bantuan yang kuat untuk mengalahkan aliansi Shuro dan binatang abadi, dan seluruh negeri ajaib pegunungan dan laut akan aman. Sanzu, kamu terlalu optimis, kamu masih belum mengetahui potensi penerus 9 naga. Lu Chen sudah bertahun-tahun tidak berada di alam abadi. Dia telah berkultivasi dari tubuh setengah abadi, dan sekarang dia benar-benar abadi. Belum lagi, sudah berapa lama dia berada di sini di puncak Duanwu, dan tanpa sumber daya budidaya apapun, dia sebenarnya telah mengangkat 2 alam kecil, menerobos dari tahap awal keabadian sejati ke tahap akhir keabadian sejati. Kecepatan kultivasi ini sangat mengejutkan, dan kecepatan peningkatannya sangat mengerikan. Beri dia lebih banyak waktu untuk berlatih, dan diperkirakan dalam 2 tahun, dia mungkin berada di puncak keabadian emas. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di antara kita, Mingxian yang bisa menekannya, dan itu akan berbahaya. Saya menyarankan, singkirkan Lu Chen secepat mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Kata Penatua Agung Mingxian dengan cemas. Ini bukan tentang pembersihan sekarang.
Pasukan Shuro di luar belum mundur, dan mereka masih mengincar Gunung Mingku. Mereka mungkin menyerang lagi kapan saja. Penguasa Gunung Mingku melambaikan tangannya, dan berkata lagi, jika pasukan Asura tidak mundur, Lu Chen harus hidup, dan kematian tidak akan ada gunanya bagi kita. Simpan dia, itu terlalu berbahaya bagi kami Mingsu. Penatua Agung Mingxian masih tidak menyerah dan terus membujuk. Tidak perlu banyak bicara, sudah diputuskan, tunggu musuh benar-benar meninggalkan Gunung Mingku, lalu hadapi keturunan 9 naga. Penguasa Gunung Mingku sangat percaya diri, dan dia tidak menganggap Lu Chen sebagai ancaman, jadi dia memutuskan masalah tersebut. Tepat ketika pejabat senior Mingxian memutuskan hidup dan mati Lu Chen meminta pil binatang abadi dari Dewa Tua Mingnan. Dalam pertempuran ini, Lu Chen membunuh puluhan ribu makhluk peri tingkat ke-7, dan rekornya sangat mencengangkan. Setelah pertempuran, peri tua Mingnan membawa sekelompok dewa emas dari klan Ming dan membersihkan seluruh medan perang secara menyeluruh, tidak membiarkan pil binatang abadi luput dari perhatian. Pada akhirnya, peri tua Mingnan memenuhi taruhannya dan menyerahkan puluhan ribu pil binatang abadi tingkat ke-7 kepada Lu Chen. Pasukan abadi emas klan Asura telah dikalahkan dan kalah banyak. Saya khawatir mereka tidak akan berani menyerang Gunung Mingku lagi. Lu Chen menyimpan pil binatang peri itu, dan berkata, kalau begitu Gunung Mingku aman, dan misiku selesai, jadi aku tidak perlu tinggal di sini. Ini, Mingnan abadi terkejut, dan dengan cepat berkata, saya tidak bisa memutuskan masalah ini, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Tetua Agung sebelum Anda dapat pergi. Saya datang ke sini atas perintah penguasa kota Zuzu, bukan atas perintah Mingxian Anda. Kalian Mingxian tidak punya hak untuk memerintahkan saya. Anda harus memikirkan hal ini. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, saya ingin kembali dan kembali ke Tuan Kota Zuzu, bukan Tetua Agung Anda. Jika Anda menghentikan saya, Anda akan melawan Tuan Kota Zuzu, dan Anda Mingxian tidak akan bisa menghasilkan banyak uang. Kemudian, dia secara alami tahu bahwa ini adalah Danau Naga dan sarang harimau, dan klan Ming tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bahkan jika mereka membiarkannya pergi, itu akan menjadi mayat, bukan orang yang hidup. Tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikan keluhan antara dia dan Mingzu. Bahkan jika Mingzu ingin menyelesaikannya, dia tidak mau. Setidaknya, tunggu sampai wilayahnya sedikit lebih tinggi dan dia telah berurusan dengan Penatua Agung Mingxian. Adapun peri tua Mingnan, itu bisa dibersihkan dengan santai, tanpa kesulitan apapun. Sekarang, dia telah memperoleh cukup banyak pil binatang abadi, dan tujuannya telah tercapai, mengapa dia tidak pergi, menunggu makan malam. Jika dia ingin menyingkir, dia akan datang dan berjalan saja di tanah, tidak ada seorang pun di Gunung Mingku yang bisa menghentikannya. Tepat ketika peri tua Mingnan tidak tahu bagaimana menghentikan Lu Chen, sosok Mingxian yang lebih tua muncul dan menjawab Lu Chen. Saudara Lu, tugas yang dipercayakan kepadamu oleh penguasa kota Zuzu belum sepenuhnya selesai, belum. Tetua Mingxian berkata sambil tersenyum, tapi senyuman itu memiliki warna yang aneh, tidak peduli seberapa buruk kelihatannya. Selesai, aku membantumu Mingxian bertarung dalam 2 pertempuran, pertempuran keabadian sejati, dan pertempuran keabadian emas. Saya telah memenangkan kedua pertandingan. Shuro berwajah putih tidak pernah berani menyerang. Ini belum lengkap, jadi apa yang menyeluruh? Jika Anda harus membedakan mana yang menyeluruh, biarkan penguasa kota Zuzu yang memutuskan, Anda tidak berhak melakukannya. Lu Chen menjawab dengan marah, tidak peduli apa yang Penatua Mingxian katakan, dia tidak akan tinggal. Ini masalah besar, menyelinap pergi sendiri ketika Penatua Agung Mingxian tidak memperhatikan. Jumlah Shuro dan binatang abadi sangat banyak. Ketika mereka menyerang Gunung Mingku, mereka juga membagi kekuatan mereka untuk menahan 3 ras besar lainnya. Penatua Agung Mingxian menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini Sura dikalahkan, dia harus datang dari tempat lain. Tarik lebih banyak pasukan dan luncurkan serangan skala besar ke Duan Wufeng. Jika Anda pergi, kami Mingzu tidak akan bisa melawan.